Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah bagi Allah, Zat yang Maha Rahman Maha Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya menjadikan kita pada hari ini berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, ahwati fillah rahimakumullah, terima kasih kami haturkan atas kehadirannya ibu-ibu pada siang hari ini. Kembali kita bertemu dalam kajian Muslimah PLN Group. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membawakan tema tentang tazkiyatun nafs, yakni tentang maksiat melemahkan ibadah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Nurjana Purwani, SAGME. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama buka dengan baca surat Al-Fatihah, Ummul Quran, ala hadaniyah wa kulli niyatin sholiyah, ala hadratin Nabi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti bersama tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Hermin, yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 sampai dengan 209. Kepada Mbak Hermin, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Saya kembalikan kepada penulis. Jazakillah khair kasiro Mbak Hermin atas tilawah Al-Qur'annya. Semoga syafaat serta rahmatnya Allah limpahkan khususnya kepada Mbak Hermin, umumnya kepada kita semua yang mendengarkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, kita masih menunggu kehadirannya Ustazah pada siang hari ini. Nah, saya coba cek terlebih dahulu, belum ya? Jadi pada siang hari ini kita akan membahas terkait tema tadi musibah. Sebentar ya, kita lihat tadi tuh tentang maksiat melemahkan ibadah. Ini bagian dari tazkiyatun nafs. Belakangan ini juga kita sering mendengar ya betapa banyak di antara di sekitaran kita terjadi maksiat gitu ya. Nah itu ternyata maksiat itu kalau tadi dikatakan bisa melemahkan ibadah, maksiat itu artinya bukan hanya maksiat kita
istilahnya kita bermaksud kepada Allah gitu ya secara terang-terangan, misalkan melakukan zina, pencurian dan sebagainya. Ternyata maksiat-maksiat yang tidak tidak kita sadari seperti maksiat kita melalaikan kebaikan, melalaikan sholat, berbuat yang tidak menyenangkan orang itu sebagian daripada maksiat. Dan itu ternyata memang akan melemahkan ibadah. Nah, bagaimana kaitannya dengan maksiat dan ibadah? Nanti insya Allah akan dibahas secara tuntas oleh Ustazah Nurjana Hulwani. Dan sambil menunggu, kita mungkin melihat juga di kondisi sekarang di Sumatera ya ada bencana, ada musibah. Kita doakan semua di grup ini, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mendoakan mereka yang tertimpa musibah, semoga diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, semoga mereka juga ditingkatkan keimanannya bahwa musibah yang datang itu tidak semata-mata merupakan azab saja, barangkali itu juga sebagai suatu pelajaran bagi kita semua. Mungkin ini adalah teguran dari Allah, mungkin juga ini adalah ajakan dari Allah agar kita semua semakin mengingatnya. Kalau kita melihat dari salah satu hadis ya, saya pernah membaca hadis sebentar sambil saya lihat tentang pelajaran adanya musibah ya. Saja belum datang ya. Eh, Teman-teman ini sudah pada menyimak belum ya? Sambil menunggu Ustazah. Ini saya ada hadis terkait dengan mengambil pelajaran adanya musibah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sya'ah bahwa dia berkata, saya mendengar Said bin Yasar Abu Al-Hubab berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Mungkin itu dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama ya bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu bila terjadi musibah maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga terjadinya musibah ini tidak hanya terjadinya disebabkan oleh sebab materi saja. Tadi sebab materi itu hanya merupakan konsekuensi logis dari sebab syar'i. Dan juga dikatakan bahwa terjadinya musibah itu bisa sebagai suatu ujian, bisa sebagai suatu peringatan, dan nauzubillah kalau misalkan ternyata musibah itu adalah ajab yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sejatinya setiap ujian, setiap kesulitan atau musibah apapun itu adalah alarm buat diri kita sendiri bahwa Allah itu menginginkan kita menjadi lebih baik. Jadi mungkin lebih baik dari kita bisa meninggalkan kezoliman gitu ya, meninggalkan zoliman, baik zolim kepada Allah maupun zolim kepada manusia atau mungkin juga zolim kepada diri sendiri. Jadi Allah menginginkan kita itu menjadi lebih baik untuk kita semakin dapat memperbaiki iman kita mungkin seperti itu ya, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Nurjana Hulwani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Bu Nanis. Mohon maaf jadi ngobrol-ngobrol sebentar Gak terkait apa-apa, gak musibah. apa-apa. Iya, iya. Baik, baik Ustazah mungkin sudah bisa untuk memberikan tausiahnya kepada kita. Ya, Ya, Assalamualaikum Mas. Baik, warahmatullahi silakan wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang ini ya, maksiat melemahkan ibadah. Ya. Jadi kalau kita lihat tema ini selama kita mengaku sebagai seorang muslim ya, setan itu nggak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita.
dari berbagai macam cara ya. Jadi kalau ibadah kita sudah lemah, ya kita sudah dalam kendali syaitan ya. Dan semakin sulit untuk apa? Untuk kembali ke taat lagi ya. Maka banyak banget yang kita butuhkan backup ya. Selain doa dari teman-teman, berada di lingkungan yang soleh dan kajian ya. Jadi kajian ini kalau saya selalu mengulang-ulang adalah restorannya jiwa ya. Dia memang nggak langsung kerasa ya, beda dengan kalau kaitannya dengan fisik ya. Kalau kita lapar, kita haus ya, itu nggak membutuhkan tauji karena alarm secara alami itu kita akan bergerak gitu. Nah, kemudaratan karena dosa ya. Jadi kalau kita lihat maksiat itulah yang dari perbuatan maksiat itulah nanti yang kita akan dapatin adalah dosa ya di sisi Allah, bukan pahala. Ini perkataan Ibnu Qayyim, kita tahu ulama Ibnu Qayyim ini adalah dia pakar kebersihan hati ya, bagaimana beliau selalu bahkan membuat bukunya khusus itu Tazkiyatun Nafs ya, membersihkan hati. Termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat, kerugian. Tidak kerugian artinya ya, mudarat bagi hati sebagaimana mudarat yang ditimbulkan racun bagi tubuh, yaitu memiliki tingkatan beragam. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia ini dan di akhirat nanti disebabkan oleh dosa dan maksiat. Jadi semuanya berbagai macam kesulitan hidup ya, kemudaratan itu berawal memang dari perbuatan dosa ya. Ya mungkin teman-teman lihat ya bencana yang terjadi ya saat ini di Sumut ya, kemudian di Aceh ya, kemudian di Sumbar ya. Ya kita lihat terlepas dari ini bencana alam itu juga dari perusakan ya, apa yang terjadi di hutan ya. Dan mungkin mereka pada saat memangkas ya, menggundulkan hutan-hutan itu tidak merasakan ya, tapi dengan izin Allah dibuktikan gitu ya, bahwa makanya dalam hadis itu kan yang disebut dengan sombong, batarul haqqi wa ghamtul khalqi ya, menolak kebenaran dan menghina makhluk ya. Salah satu penghinaan itu adalah kita menebang yang itu dilarang ya, yang berdampaknya dengan keselamatan nyawa ya. Dan tentunya apa yang terjadi di berbagai macam wilayah ini memberikan pelajaran pada kita ya. Kalau kita sudah nggak peka ya dengan kemaksiatan yang kecil-kecil, kita juga lama-lama tidak peka lagi dengan kemaksiatan yang dampaknya menyangkut banyak nyawa ya. Eh, Kalau dari masih hal yang sederhana kita abai, maka pintu-pintu untuk melakukan maksiat yang besar itu lebih besar lagi. Ini Fudail bin Iyad berkata, semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandanganmu, semakin besar ia di sisi Allah. Sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, semakin kecil ia di sisi Allah. Ini bedanya ya. Kalau orang yang berbuat dosa demi dosa, dia selalu mengukurnya adalah dosa yang dilakukan itu dibandingkan dosa orang lain yang lebih besar. Masa sih saya melakukan ini saja, saya kan kecil nyurinya. Yang perlu dihukum tuh yang koruptor gitu. Dia selalu mengukur ke atas. Padahal kita lihat ketika kita melakukan berbagai macam bentuk dosa dan itu rutin kita lakukan dan semakin besar di sisi Allah ya dari yang kecil itu. Karena dia sudah menikmati ya dengan dosa-dosa kecil itu banyak syahwatnya yang terpenuhi. Nah, sebaliknya semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, semakin kecil ya di sisi Allah.
Jadi bagi orang mukmin itu setiap dia melakukan kesalahan, dia selalu anggap ini maksiatnya sama Allah ini. Nah, semakin dia ngerasa bahwa ini ada perbuatan dosa besar, dia semakin lebih hati-hati gitu. Jadi ini yang makanya berbanding lurus dengan pemahaman kita gitu. Di akhirat nanti Allah nggak bakalan nerima. Saya kan nggak tahu Allah kalau pakai jilbab itu wajib gitu. Nggak mau tahu karena semua penerang, penjelas ya, semua sudah ada di mana-mana ya kita lihat. Saya nggak tahu kalau berzina itu haram misalnya, nggak bisa. Semuanya kita nggak lagi diterima alasan karena nggak tahu. Nah, Huzaifah berkata, ketika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika dosa terus berulang, hatinya akan akhirnya menjadi seperti domba yang terbalik ya. Biasanya istilah-istilah ini di setiap negara. Kalau kita menggambarkannya itu, kalau kain putih gitu ya, noda 1, 2, 3 terus, akhirnya tidak lagi kelihatan putihnya. Nah, jadi hati yang terbalik dari fitrahnya gitu. Ini yang kita ngeri gitu ya, kalau kita menganggap sepele ya. Makanya kalau kita lihat ya ada penelitian misalnya seluruh Indonesia itu 38% yang menjalankan sholat 5 waktu penuh gitu ya. Coba bayangkan gitu ya kalau sudah sholat saja ditinggal sampai lagi yang lain gitu. Dan tidak sedikit orang eh, menutup aurat ya pakai jilbab tapi sholat tidak. Padahal sholat ini merupakan ujung tombak misalnya. Nah, jadi dia akan ada noda-noda ya. Saya sih lebih ekstrim ya. Saya suka mengistilahkan kalau kita melakukan maksiat yang terkait dengan mata, di dalamnya itu penuh dengan belatung gitu. Tangan kita ya, kita mungkin memposting, ngechat ya. Di situ ada unsur ria, ada unsur ngerayu lawan jenis ya. Itu sebetulnya di jari-jari yang lentik itu, yang mulus itu di dalamnya ada belatung gitu. Ini mirip seperti sahabat Nabi ya, perawi hadis. Dia bilang seandainya Allah memberikan balasan langsung ya dari berbuat dosa itu dengan azab ya, maka nggak ada orang yang mau duduk dekat aku ya. Jadi kalau azab itu adalah bau busuk ya misalnya. Kita lagi ngomong kotor itu keluar sampah dari mulut kita atau dari telinga kita ya. Nah ini yang harus kita munculin gitu ya. Makanya kita tidak boleh terjebak kepada casing ya. Kalau casing itu kan penampilan luar ya, itu bisa dipoles ya. Nah, maka dalam hadis itu digambarkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarakum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat wajah kamu, fisik kamu, penampilan kamu, yang Allah lihat adalah hati dan amal ibadah kamu. Nah, berapa banyak orang yang menghabiskan waktu hanya untuk casing gitu. Dia nggak mikirin ya sudah berapa lama dia tidak baca Al-Quran. Sudah berapa lama dia tidak berinfak ya. Sudah berapa lama dia tidak memberikan bantuan ya, pikiran, tenaga buat umat gitu. Nah, ini yang selalu kita siapkan sampai lagi umur kita yang tersisa ya. Paralel kita nih taubatan nasuha, kemudian memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk beribadah ya. Kalau kita hanya beribadah untuk menyelamatkan diri kita ya, dan kita tidak memberikan kontribusi, kontribusi itu kan banyak ya. Dari infak ya atau yang saya sering ulang-ulang ya berwakaf produktif untuk Palestina dan duafa Indonesia 10.000 setiap Jumat gitu ya. Atau kita menjadi marketingnya ya, ngajak-ngajak woro-woro orang gitu ya. Itu sama aja. Bahkan dia dapat pahala dari wakafnya sendiri dan pahala dari ajakan orang yang diajak untuk berwakaf gitu misalnya. Kemudian kita lihat itu ya. Jadi berulang-ulang gitu maksiatnya. Maka kita bersyukur banget sama Allah ya. Sebab kadang-kadang kalau kita ditambahin nih derajat kita ditambahin, jabatan kita
ditaikin ya. Makanya ujian-ujian dalam pemerintahan itu memang tidak mudah ya. Di eksekutif, di legislatif ya, sementara kita membutuhkan orang-orang soleh yang ada di dalam gitu ya. Karena cengkeramannya luar biasa gitu ya. Nah, ini yang kita harus banyak berdoa, mendoakan kita yang berada di masyarakat ini, bagaimana dengan amanah yang tidak seberat mereka, kita bisa menjalankan secara maksimal ya. Dan selalu menjaga, menjauhi kemaksiatan itu bukan di zona nyaman gitu ya. Kemaksiatan itu kan bukan hanya zina, bukan hanya mabok, bukan hanya judi ya. Ketika kita ngomong kasar sama anak, suami sama istri, ya itu maksiat lisan. Kita dengan orang tua ya, yang bisa jadi orang tua kita udah sakit-sakitan, kemudian dia sudah pensiun ya. Namanya kembali lagi ke zamannya anak-anak. Jadi kalau sampai tingkatannya dia ngirimin orang tuanya ke rumah jompo, itu memang sudah terjadi huru hara di dalam gitu. Tapi kalau kita menganggap ini adalah pahala yang besar, ini adalah pintu masuk surga, maka kita harus bersabar gitu. Sebagaimana kesabaran orang tua kita dulu ngurusin kita gitu. Andai kata saja orang tua kita dulu membuang kita gitu ya. Tetapi kita diselamatkan oleh hidayah Allah. Nggak bisa kita membalas kezaliman orang tua kita di masa tua itu dengan membalas, kamu kan melupain saya, sekarang rasain. Nggak bisa. Kita punya kewajiban yang berharap dari kesabaran kita itu kita bisa menyadarkan orang tua untuk taubat sebelum ajalnya. Kalau zona-zona nyaman mah gampang ya, semua orang pakai kerudung kita pakai kerudung, semua orang sholat kita sholat ya. Tapi yang kecil-kecil ini nih dalam rumah ya, menjawab ya WA orang yang kadang-kadang orang so tahu ya, memfitnah itu kan tidak mudah langsung kita jawab. Kita mikirin dulu nih bagaimana tidak menambah parah gitu. Bahkan kalau perlu di pending dulu gitu beberapa jam, nggak langsung dijawab. Itu dalam rangka apa? Menata hati supaya tidak terprosok dalam kekotoran ya, kemaksiatan. Nah, maksiat itu atau dosa melemahkan ibadah ya. Ibnu Qayyim mengatakan di antara pengaruh buruk maksiat adalah menghilangkan amal ketaatan. Hawanya berat banget. Baca Quran berat, sedekah berat ya. Hadir ke acara-acara kita kan sering dapat kan, atau kita sering ngirim gitu. Jadi sebetulnya setiap flyer-flyer ajakan buat kita itu terjadi nggak kebetulan. Allah ingin ngingetin kita ya duduk bareng-bareng sama orang-orang soleh. Bisa jadi materi yang kita dapetin kita udah paham gitu ya. Tapi ketemu dengan orang soleh, mendengarkan. Kadang-kadang ada kita dapetin hikmah dari pertanyaan orang gitu ya. Nah itu salah satu Allah ingin mengingatkan kita ya bahwa kita harus selalu terjaga dari tarikannya setan. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nastati qiyamul lail?" Qal aq'udu takum dzunubakum. Mengapa kami tidak mampu melaksanakan sholat malam? Beliau berkata, dosa-dosa kalian telah menghalangi kalian ya. Jadi zikir malas, baca Al-Quran malas ya. Bangun malam malas. Padahal itu kalau saya suka mengatakan obat gelisah kita ya, obat sabar kita ya dengan ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan gitu ya. Termasuk hadir di kajian online ini, Masya Allah. Ini cuma telinga kita nggak bisa ngomong aja sama mata. Kalau dia bisa ngomong, dia akan bilang makasih ya. Saya bahagia banget 1 jam ini diajak memandang materi ya, mendengarkan kajian-kajian ya. Jadi ada mereka nggak ngomongnya di dunia sih, nanti di akhirat kan yang nggak bisa bicara cuma mulut ya, semua akan berbicara. Jadi semua teman-teman yang menghalangi kita beribadah itu adalah maksiat ya. Makanya kadang-kadang kita suka sedih, memang dakwah kita ini kan belum nyampe ke pelosok-pelosok ya. Jadi kalau orang udah ngabain sholat ya,
Berat gitu PR kita. Harusnya memang orang-orang yang nggak mampu di tukang, yang belum ya, tentu belum dapat hidayah. Tukang sayur, ya tukang kue, ya kemudian ojol, ya. Mestinya mereka juga ada taklimnya. Walaupun sudah ada ya, belum semua mungkin. Tujuannya apa? Kita nggak siap kalau kita soleh sendirian ya. Kita ke pasar, kita ragu. Ini halal apa haram? Karena yang jaganya nggak taat dengan Allah. Kemudian berbagai macam yang kita rasakan ya sekarang ini sosial media yang menguasai ya orang untuk merusak kita ya. Yang bisa menjaga, menseleksi itu adalah diri kita sendiri. Nggak bisa kita bebankan ke siapapun ya. Mana yang mesti kita baca, mana teman yang mesti kita add gitu ya. Itu diri kita. Sebab kalau enggak, semua masuk di beranda kita tuh hal-hal yang negatif. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, menuntut ilmu itu kan bagian daripada ibadah. Maksiat menghalangi masuknya ilmu. Di antara dampak jelek maksiat adalah ilmu sulit masuk. Padahal ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Jadi memang kita harus bersabar ya. Pertama adalah menata hati kita ya. Eh, Sampai kita berdoa sama Allah gitu ya. Allah, turunkanlah rasa cinta saya untuk mengikuti kajian ya Allah. Karena nggak mudah orang mau dengerin 1 jam ceramah tuh nggak mudah. Nah ketika kita sudah paksa itu ya walaupun nanti kayak beban banget. Lama-lama dia jadi hobi gitu. Nah kalau udah jatuh pada hobi ini tingkatannya udah mahal ya. Karena kita ingin mengamalkan. Karena kita iman kita kan turun naik gitu ya. Sehebat apapun kita ya kalau eh, walaupun dia seorang ustazah segala macam hal kalau nggak ditausiah dia akan ini. Makanya ustazah-ustazah yang biasa ngisi ceramah sebetulnya sebelum dia menyampaikan ceramahnya dia udah ceramahin dari nyiapin materi gitu ya. Nah ini ya jadi maksiat ya makanya kan kalau kita menuntut ilmu tuh luruskan niat ya, siapkan catatan, ya. Kemudian berdoa sama Allah bahkan disunahkan juga berwudu ya agar setan itu tidak mengganggu kita saat kita menuntut ilmu. Nah yang kedua adalah maksiat menghalangi datangnya rezeki. Harus kita bedain teman-teman sekalian ya. Ada yang Allah tadarruj namanya. Allah ambulin ya kalau orang Betawi itu. Dia bisnisnya bisnis nggak sesuai dengan aturan Islam ya. Kurangin timbangan atau dengan cara harganya ditinggiin ya. Tapi kenapa kok laris manis gitu? Nah itu bukan berarti kita mengeluh sayang, sholat rajin, dekat dengan Allah. Kenapa jualan saya nggak laku-laku gitu ya. Nah, bisa jadi yang pertama itu Allah udah cuek ya. Dia nikmatin terus dengan sebagai kemaksiatannya. Yang nanti nggak ada kesempatan lagi dia untuk dikasih taubat oleh Allah. Tapi yang kita maksud di sini adalah kita udah dekat dengan Allah, lalu kita melakukan kemaksiatan. Nah Allah itu akan menghalangi datangnya rizki. Ya. Innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Jadi makanya sumber ketaatan, kebaikan kita sama istri, sama suami, ke anak, ya segala macam hal. Itu pintu keberkahan. Makanya kebiasaan-kebiasaan bagus ya yang mesti kita lakukan ya. Suami istri yang bekerja satu kantor, misalnya ketika mau berpisah ruangan ya, istri mencium tangan suami ya kalau beda kantor ya. Kemudian kita selalu berdoa agar selama kita di kantor kita eh, dijaga oleh Allah dari berbagai macam maksiat. Nah, itu keberkahan di mana-mana tuh. Yang namanya berkah, ulama mengartikan begini, teman-teman sekalian. Kebaikan yang nggak pernah tiris. Kebaikan yang nggak pernah tiris itu mananya berkah.
keberkahan ya. Hak anak harus terpenuhi, ya. Kewajiban-kewajiban, jangan telat bayar pembantu, jangan telat bayar supir, jangan telat bayar sekolah ya, karena itu hak mereka semua. Jadi cari keberkahan yang harus kita kita lakukan ya. Berdoa sama Allah sebelum bangun ya, mudah-mudahan dari Qiyamul Lail kita itu punya stok kasih sayang yang banyak. Kita mau bagi-bagi nih kelembutan kita, kesabaran kita yang Allah udah cas ya pada diri kita, buat anak kita, buat suami kita. Kemudian cas kesabaran ya, namanya berinteraksi, jangankan lawan jenis ya, sesama jenis aja dalam kantor pasti ada gesekan. Tetapi kita selalu ngelihat kalau ada hal-hal orang yang menimbulkan kita untuk marah, kita langsung berhusnuzon. Mungkin dia lagi diuji oleh Allah yang kita nggak tahu ujiannya. Mungkin dia udah lama nggak ngaji, jadi cepet banget emosi, gitu. Supaya kita tidak terprovokasi untuk terbakar gitu ya. Jadi keberkahan rizki itu seperti itu. Bahkan kalau kita punya kesempatan ya, kita punya hutang nih sama orang. Misalnya nyicil lah misalnya ya, setiap bulan 500.000 gitu. Nah itu Allah udah lebihkan tuh ada 500. Lalu kita, karena iman kita lagi lemah, hak cicilan itu kita ambil, itu juga dicabut keberkahannya ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Sama seperti eh, misalnya dia punya hutang 20 juta gitu ya. Udah janji mau bayar ya, ternyata ketika uang di tangan 20 juta dia kepikiran nih apa saya bisnisin dulu ya. Nah, itu bisnisnya nggak bakalan berkah. Karena mengambil hak orang lain. Kita bisa membohongi orang yang minjemin tapi kita nggak bisa membohongi Allah. Karena Allah menghadirkan uang itu untuk dikembalikan ke pemiliknya. Jadi Islam tuh ngajarin Masya Allah ya teman-teman ya. Eh, jadi nanti tuh yang Allah bilang berzikirlah kepada Allah hatimu akan tentram. Itu kan terasa ketentraman. Kita nggak ngikutin arus ya. Dalam berpakaian, dalam kebutuhan makan ya. Kita nggak ngikutin kebanyakan orang. Kita ngukur kemampuan kita. Yang penting kita punya tabungan, kita makan sehat ya, dan kita nggak makan dengan mubazir dengan gaya ya, gaya hidup. Padahal kita udah ukur nih kalau kita makan di tempat ini jauh lebih murah gitu. Tapi karena kita ngikutin arus, akhirnya banyak keberkahan Allah cabut ya. Dengan cara apa ya? Kita kekurangan. Setiap bulan selalu kekurangan karena ada hal-hal yang mubazir kita lakukan. Jadi itu ya rezeki yang Allah berkahi di situ. Hak-haknya ya zakat kita keluarkan. Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Pelaku maksiat akan merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. Rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Bahkan jika seluruh kesenangan dunia diberikan kepadanya, hampa, garing, padahal rumah mewah, anak-anak berprestasi, tapi tidak ada ketentraman dalam batinnya itu. Kenapa? Karena maksiat. Makanya orang yang masa jahiliyahnya dia tidak pernah mengeluarkan zakat, ketika dia taubatan nasuha, dia wajib tuh kalau perlu jual rumah untuk bayar zakat yang dia sudah nggak tunaikan selama 10 tahun. Sampai ulama mengatakan kalau sampai kamu nggak ada barang lagi untuk membayar zakat itu, minta bantuan ke amil zakat ya, agar bisa dibayarkan kewajiban zakat yang sudah masa lampau. Sampai seperti itu orang yang melalaikan zakat profesi ya kalau kita ya. Kecuali kalau zakat mal itu kan yang hartanya 85 gram emas ya setahun. Hanya orang yang hatinya masih hidup yang dapat merasakannya. Sebab seorang yang hatinya mati tidak akan merasakan sakit sebagaimana luka tak terasa pada tubuh yang mati. Jika tidak ada alasan lain untuk menjauhi dosa selain demi menghindari kesepian ini, seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkan perbuatan dosa. Ya.
Jadi kalau sudah jauh sama Allah tuh ngeri kita. Maka kita diminta untuk bersabar ya, buah dari ketaatan kita kepada Allah ya. Kita ngikutin gaya hidup Islam daripada gaya hidup konsumtif. Ya mungkin kita akan dicibirkan, kita tidak akan dikeluarkan dari circle mereka ya. Itu nggak ada apa-apanya. Daripada kita dicibirkan Allah dan dikeluarkan dari circle-nya orang-orang soleh. Allah nggak mau nerima kita gitu. Itu yang paling ngeri gitu. Makanya orang-orang yang beriman itu dia diberikan kesabaran gitu ya. Nggak apa-apa orang jalan-jalan mulu ke luar negeri, kita enggak gitu. Karena memang uangnya nggak ada gitu. Nggak apa-apa kita nggak ganti-ganti baju misalnya ya, baju setiap tren kita beli nggak. Selama baju kita rapi, bersih ya, dan serasi misalnya. Nggak harus dia harus mahal gitu. Nah, yang keempat, teman-teman sekalian, maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik. Eh, Rasa sepi yang muncul akibat dosa juga mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain, terutama dengan mereka yang dikenal sebagai orang-orang baik, ahlul khair. Jadi kalau bapaknya, ibu bapaknya nih maksiat ya, anak-anaknya taat, dia juga asing di kalangan anak-anaknya gitu. Keluarga besar juga begitu. Dia hanya cocok kumpul kepada orang-orang yang memang juga berbuat dosa gitu ya. Nggak cocok, makanya disebut ar-ruhul mujannada. Ruh orang baik kumpul dengan orang baik. Ruh orang buruk kumpul dengan orang buruk. Jadi wajar kalau kita misalnya nggak ngikutin selera mereka, mereka mencibirkan kita, membuli kita ya. Wajar karena dia barometernya itu adalah keduniaan. Jadi persoalan masalah di kita ini, anak-anak yang dibully gitu ya, nggak kuat karena emang bekal keimanannya belum belum kokoh gitu ya. Kalau dia kokoh, dia nggak penting itu. Dibully kayak apapun, dia punya orang tua yang baik, anak yang baik gitu ya. Kemudian sekolahnya dia lancar gitu. Dan dia akan punya keberanian untuk melaporkan. Nah sekarang ini sudah keimanannya lemah, dibully, itu ada kayak semacam apa ya, ketakutan yang dahsyat sampai dia nggak berani untuk menceritakan apa yang dibully gitu ya. Walaupun di sini ada peran sekolah yang tidak boleh diam ya, dia harus mengontrol kondisi murid-muridnya itu bukan ketika ada masalah. Sebelum ada masalah, bagusnya diantisipasi. Ia akan merasakan jarak dan keterasingan di antara dirinya dan mereka. Semakin kuat rasa keterasingan itu, semakin jauh pula ia dari mereka dan dari kesempatan untuk duduk bersama ahlul khair tadi. Akibatnya ia kehilangan keberkahan dari manfaat yang seharusnya ia dapatkan melalui interaksi dengan mereka. Sebaliknya ia semakin mendekat kepada kelompok setan sejauh ia menjauh dari kelompok yang diredoi oleh Allah. Jadi kita bersyukur berada dalam lingkungan orang-orang soleh ya. Kita mungkin ada kegiatan pengajian pekanan, bulanan ya. Ada rapat sana, rapat sini untuk kebaikan umat ya. Itu adalah kelompok ahlul khair. Ngomong sama mereka, makan sama mereka, duduk sama mereka, itu dipenuhi malaikat. Ini yang harus dimunculkan gitu. Jadi kita harus semangat. Ketika ada jadwal untuk kajian online, kita udah ngatur-ngatur nih. Pokoknya saya harus hadir gitu ya. Atau offline ya. Nah, sebagai ulama salaf pernah berkata, ini la a'sillaha fa'aro dzalika fi huluki dabbati wa mro'ati. Aku mendapati bahwa ketika aku bermaksiat kepada Allah, dampaknya terlihat pada akhlak hewan tungganganku dan perilaku istriku. Nah, kalau kata Ibnu Abbas, kalau kita selama ini soleh, kemudian iman kita turun nih. Nah, itu alarmnya terjadi kegaduhan dalam keluarga kita. Kalau Allah masih sayang. Nah, kalau salafus salih ini dia cerita begini, ada satu kisahnya tuh. Misalnya dia biasa setiap hari itu baca Al-Quran 2 juz, karena ulama ya.
Nah, hari itu dia baca hanya 1 juz. Nah, biasanya hewannya kalau dikasih makan jinak, ini enggak lari-lari gitu. Tetapi besoknya ketika dia baca lagi 2 juz, jinak lagi. Jadi makanya kalau terjadi dalam rumah tangga kita itu kegaduhan ya, antara anak ribut ya, antar mantu misalnya ribut ya. Nah, itu bisa jadi ada sesuatu maksiat yang dilakukan dalam keluarga itu. Maka kuncinya di situ kita. Kalau nggak ada maksiat, Allah akan turunkan ininya. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu introspeksi diri gitu. Kenapa hati kita gelisah banget ya gitu. Oh, mungkin dari apa yang kita pikirin dengan amal ibadah kita ini belum nendang. Nggak cukup kayaknya tahajud cuma 2 rakaat. Kita tambah lagi 2 rakaat. Kayaknya nggak nendang di zikir kita. Pagi doang, oh kita tambah sore. Selalu begitu kita. Karena Allah udah janji. Siapa yang mendekatiku dengan amalan wajib, mendekatiku dengan amalan sunnah, mendekatiku dengan amalan afdoliyat, maka dia adalah kekasihku. Dia adalah kekasihku. Tangannya tanganku, pikirannya pikiranku, kakinya kakiku. Maknanya adalah setiap yang kita lakukan itu karena Allah meridhoi kita. Ucapan kita, tingkah laku kita. Jadi kalau orang yang berpikir bahwa ujian hidup ini beragam ya, dan ketika kita diuji oleh Allah itu bukan berarti kita salah. Apa salahnya Nabi Nuh alaihissalam? Sampai diuji dakwah 390 tahun. Bentar saya ini dulu ya. Abang ambilin Umi air minum sebentar. Nah, kesalahannya apa? Apa punya salah? Enggak. Nabi Lut, istrinya bermasalah, berada dalam kelompok yang pernikahan LGBT gitu ya. Apakah Nabi Lut salah? Enggak. Sebentar ya. Kemudian kita lihat lagi teman-teman sekalian, Nabi Ayub 14 tahun dikasih sakit sampai lingkungannya menjauh, keluarganya menjauh. Apakah para nabi itu berbuat dosa? Tidak. Allah ingin meninggikan derajat semuanya. Kita kembali kepada diri kita. Kita ada yang diuji. Belum punya anak, belum menikah. Apakah kita punya kesalahan? Enggak. Kita udah dekat dengan Allah. Kita memang tidak punya pasangan hidup. Kita belum punya pasangan hidup, belum punya anak. Tetapi Allah sudah menyematkan pada diri kita bahwa kita adalah kekasihnya Allah. Itu yang paling berharga. Makanya kita dekati Allah dengan amalan wajib. Kita udah nggak ada masalah. Urusan sholat nggak disuruh-suruh lagi. Urusan zakat nggak disuruh lagi. Urusan puasa full. Kita dekati Allah lagi dengan amalan sunnah. Bangun malam, qobliyah ba'diyah. Udah ready semua kita jalankan. Yang terakhir itu adalah afdaliyat. Dia selalu sholat tepat waktu. Dia menyempurnakan zakatnya dengan infak, dengan wakaf. Dia bukan lagi sibuk hanya ngurusin dirinya, tapi juga ngurusin umat. Menjadi kepanitiaan taklim, menjadi kepanitiaan Ramadan dan segala macam hal. Nah, ini yang Allah katakan dalam hadis qudsinya, dia adalah kekasih. Jadi ini yang membuat optimis pada diri kita. Pernikahan, punya anak, bekerja, misalnya bagi yang belum bekerja, itu adalah sarana dunia agar kita bisa
beribadah misalnya. Tapi kalau itu bukan wilayah kita, wilayah Allah, maka kita harus menancapkan husnuzon pada Allah, pasti ada rahasia. Kebaikan yang Allah masih simpan buat kita. Gitu. Nah yang kelima teman-teman sekalian, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak jelek maksiat, kesulitan yang menimpa seorang seringkali terlihat dalam urusan-urusan yang menjadi serba sulit. Setiap kali ia mencoba menghadapi suatu perkara, ia mendapat jalannya tertutup. Itu penuh hambatan. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan dalam urusannya, maka siapa yang meninggalkan takwa akan mendapati urusan menjadi sulit. Jadi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, dia mikir dulu kalau mau bisnis. Ini mitra bisnisnya bisnis bodong apa bisnis halal. Jadi ada yang namanya furqan. Allah memberikan feeling. Kalau bahasa kita feeling. Kalau furqan itu pembeda ya. Itu tadi Allah udah bilang, ini nggak benar orang. Banyak kan kasus yang logika kita harus jalan gitu. Bagaimana mungkin eh, haji haji khusus dipersiapkan hanya 2 pekan? Logikanya nggak masuk akal. Kalau kita mau haji, minimal dia haji plus itu yang resmi misalnya ya. Kalau nggak salah 2 tahun, beberapa tahun gitu ya. Itu kan persiapannya lebih. Kalau mendadak orang ngejamin nanti bisa tawaf, bisa segala macam dalam waktu 2 pekan, nggak masuk akal. Tapi banyak orang saking pengennya pergi haji, dia makanya terima itu. Kenapa dia terima? Karena yang nyampein diyakini orang baik gitu. Akhirnya yang terjadi adalah gagal, ya hanya sampai di Jeddah. Makanya haji yang lalu tuh ada istilah haji Jeddah gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena prosedur gitu ya yang bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Kalau kita sudah mencoba dan yakin ini benar, ternyata ini ujian agar kita hati-hati ke depannya. Begitu juga bisnis ya logikanya dalam bisnis eh, yang Islami itu kalau kita mau bisnis kan keuntungannya nggak gede-gede amat. Lalu orang ngejamin gitu kalau Bapak naruh invest 400 juta gitu ya, setiap bulan keuntungan 6 juta. Tapi kita nggak tahu kantornya di mana, pendirinya siapa gitu. Kita sudah dininabobokan dengan setiap bulan dapat 6 juta gitu. Nah, itu ada yang namanya furqan yang Allah udah kasih aba-aba pada diri kita itu nggak benar. Maka kita terhindar dari eh, pinjol lah, judi online lah yang marak atau bisnis bodong. Gitu. Karena kita kehati-hatian. Ada syuro, ini ada permintaan ini. Ada ajakan bisnis. Kita tanya-tanya teman-teman yang ngerti bisnis biar paham. Ini sehat apa enggak sih? Gitu. Nah, itu banyak hal ya. Sampai lagi dalam hal memilih kalau ada orang yang kita mau menikah gitu ya. Menikah itu kan nggak hanya sekedar menikah. Kita lihat dulu dia latar belakangnya dekat dengan Allah apa enggak gitu ya. Kerjaannya halal apa enggak, bagaimana keluarganya gitu. Nggak bisa hanya kemudian kita nerima musibahnya nanti setelah menikah. Gitu. Makanya ada diistilahkan dengan ta'aruf ya, mengenal ya. Ada ta'aruf administratif yaitu melalui CV-nya segala macam. Ada yang kenalannya nanti setelah menikah gitu. Kita jadi tahu kelebihan dan kekurangan pasangan. Tapi kalau asal menikah dari si fulan dan fulana tanpa kita tahu ya apalagi maaf melalui online gitu. Kita harus betul-betul menghindari ya. Ya, jadi kebalikannya kalau kita berada di jalan ketakwaan, kemudahan Allah akan kasih. Kalau kita di luar dari ketakwaan, kesulitan yang menghampiri diri kita. Nah, ini catatan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun mengenai firman Allah wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nggak ada persoalan hidup yang dihadapi oleh hambanya yang takwa itu yang nggak ada jalan keluar. Jalan keluar itu kalau kita punya masalah keuangan bukan berarti uang turun dari langit gitu. Jalan keluar kita ingin mendapatkan jodoh bukan berarti Allah langsung otomatis ngasih jodoh. Kalau Allah nggak ngasih jodoh, doa kita nggak dijawab, bukan itu. Bisa jadi Allah kasih alternatif di depan kita ini, kamu ini dulu deh ngerjain kerjaan dulu, dikasih kegiatan-kegiatan dakwah, baru setelah itu bisa Allah jodohkan dan bisa juga kesabaran yang Allah berikan. Jadi nggak selalu. Dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya ya. Ini memang cita-cita kita semua teman-teman sekalian. Mensyukuri nikmat dengan apa yang Allah kasih ya. Kemudian kita tidak berhutang ya. Dan kita punya tabungan yang karena tabungan itu kan bagian daripada persiapan-persiapannya suatu saat ada musibah, ada tugas-tugas, apalagi kalau yang sudah berumah tangga ya, ibu-ibu sekalian ya, kadang-kadang nanti anak sakit, anak mau menikah ya, perlu persiapan segala macam hal. Itu dari buah eh, qanaah kita ya, nerima apa yang ada, kemudian kita menyisihkannya. Nah, yang terakhir ini adalah, ya terakhir ya, maksiat membuat musuh kita makin berani. Coba bayangin ya, jauh sama Allah, jauh dari teman-teman ahlul khair ya, dan kita nggak ada lagi kekuatan. Orang yang rapuh, musuh kita jadi berani sama kita. Dulu penghalang musuh kita nggak berani ngerayu kita, yang nawarin apa namanya bisnis bodong, nawarin apa misalnya pinjaman-pinjaman online gitu ya. Nggak berani karena ada kekuatan pada diri kita. Akhirnya kita terperosok dari satu sisi ke sisi lain. Lingkarannya lingkaran maksiat. Termasuk di antara hukuman akibat maksiat adalah bahwa maksiat menjadikan makhluk lain berani kepada seseorang yang sebelumnya tidak akan berani mengganggunya. Ya, siapa yang nggak berani lagi orang kalau udah lepas pakaian? Ini memang ujian ya teman-teman sekalian ya, terutama orang tua ya, anaknya sudah dididik ya sekolah Islam terpadu, pakaiannya rapi, SMP-nya juga SMU-nya. Nah, mulai teruji setelah anak itu mulai bekerja. Ternyata yang dilepas bukan hanya pakaiannya, bukan hanya kerudungnya ya. Dia mulai pergaulannya dengan orang-orang asing, pakai you can see ya, yang punya kelihatan pakai tato. Dan saya yakin mudah-mudahan orang tuanya diberikan kesabaran ya. Jadi kalau kita dari maksiat satu, Allah akan buka maksiat. Dia akan ketagihan maksiat berikutnya. Akhirnya mengikuti arus apa yang ada. Makanya kita lihat pergaulan di dunia luar itu udah dahsyat banget kita lihat ya. Akibatnya setan menjadi berani mengganggunya dengan cara menyakitinya, menyesatkannya, membisikkan was-was, menakut-nakuti, dan membuatnya bersedih. Setan juga membuatnya lupa terhadap hal-hal yang bermanfaat baginya jika diingat, dan mengingat hal-hal yang justru membahayakannya. Akhirnya setan terus menggoda dan menyeretnya ke dalam maksiat kepada Allah dengan dorongan yang kuat. Demikian pula setan dari kalangan manusia menjadi berani mengganggunya, baik ketika ia hadir maupun tidak hadir, dengan segala bentuk gangguan yang mampu mereka lakukan. Bahkan keluarganya sendiri, para pelayan, pembantu maksudnya ya, anak-anak dan tetangganya pun berani kepadanya. Hingga hewan tunggangannya atau binatang peliharaannya ikut berani melawannya. Itu perkataannya. Kayak tadi itu yang salaf salih ya, dia malah lari ya ketika mau dikasih makan.
Karena ulamanya pada saat itu imannya lagi lemah. Saya pikir ini mudah-mudahan materi singkat kita ini bermanfaat ya untuk pengingat kita semua bahwa kita butuh menjaga ya ibadah harian kita, ibadah pekanan, dekat dengan orang-orang soleh, dan kita selalu minta didoakan ya, atau kita mendoakan saudara kita. Sebab kalau kita nggak ada lagi lingkungan yang soleh, kita akan dikerumuni dengan lingkungan orang-orang yang nggak soleh. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sisa-sisa yang udah mendingan sebetulnya suara. Ternyata masih ada sisa batuk dikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah sepertinya masih batuk-batuknya memang lagi musim ya, gatal sekali. Iya. Baik ahwati fillah rahimakumullah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan terkait dengan maksiat ini. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Deni ya. Ya, baik. Dari Mbak, kalau Mbak Retno tulis memberi musibah adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Baik. Dari Mbak Deni, UP3 Purwakarta. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana hubungan maksiat dengan banyaknya bencana? Adakah hubungannya? Mungkin seperti tadi sampaikan ya Ustazah ya. Iya, jadi begini, kita harus bisa membedakan eh, kalau bencana ketika hamba-hamba tetap ada introspeksi dua ya. Kalau kitanya soleh, kita nggak bermasalah. Saya pernah ceritakan kan ketika saya mengunjungi Palu itu kan bencana ya. Nah, salah satu kampung itu 700 kakak ya. Itu eh, nggak bisa diselamatin, jadi memang masuk ke bumi ya. Nah, setelah diselidiki ternyata itu adalah kampung judi. Tetapi apakah semua 700 kakak itu berjudi? Kan enggak juga. Nah, nanti Allah akan membangkitkan di akhirat sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Sama seperti eh, pesawat yang hancur ya tempo hari itu. Belum lama ya, Air Asia atau yang lain. Itu bukan berarti selain ada introspeksinya bisa jadi buat maskapai ya. Mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki. Teknisnya ya. Tetapi bisa jadi di antara penumpang itu ada yang soleh, ada yang nggak soleh. Tidak bisa kita mengatakan orang yang musibah pesawat itu perbuatan dari maksiat yang nggak bisa. Ada juga ditemuin masih pegang mushafnya. Ditemuin masih walaupun udah meninggal ya. Nanti itu akan dibangkitkan gitu. Nah, yang kedua adalah seperti bencana yang terjadi hari ini. Yang pertama adalah tentunya ini teguran evaluasi bagi pemerintah. Kalau misalnya nih, pemerintah udah lurus-lurus aja nih ya, dia nggak gundulin hutan, dia memberikan hak semua rakyat. Ya kan sekarang ini bukan hanya hutan ya, kayak batu bara juga sama kan. Masyarakatnya masih fakir miskin, itu di mana waktu Kalimantan ya saya ke sana. Tapi batu bara itu dikirim terus keluar. Buat siapa? Yang pembisnis gitu. Nah, ini yang nanti bisa jadi cara 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 Allah untuk menegur dari ulah si pemimpin itu yang jadi korban rakyatnya. Apakah rakyatnya ikut berdosa? Enggak dong. Dia korban. Allah akan bangkitkan dengan kesabaran segala macam hal, tapi eh, tidak bisa kita pungkiri ini jujur-jujur aja gitu. Benar nggak itu murni bencana? Kan gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, bisa juga yang pernah saya sampaikan ya ketika kita diam tidak peduli dengan
dengan kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Orang sampai bisa menggunduli hutan, mau korupsi, ya, mau ambil selamat diri untuk kekayaan diri. Itu bermula kan dari eh, tidak menghadirkan kesolehan secara pribadi, ya. Dia sudah terbiasa gitu ya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka ketika skupnya lebih besar, sampai lagi maaf nih, kalau kita mengakui bahwa kita merasa nggak melakukan penggundulan hutan misalnya, saya kan muslim misalnya, ya, bisa jadi kebodohan kita karena kita tidak mengajarkan diskusi segala macam kepada pakar-pakarnya, ya. Nah, ini bisa jadi bahwa yang digambarkan kalau kita punya kemampuan untuk merubah tapi kita cuek tidak mau melakukan perubahan, ini maksiat standar dulu nih. Saya menyolehkan diri saya sendiri. Saya nggak peduli, nggak mau lah saya keluar. Orang ngotor-ngotorin hati saya jadi gibah. Saya nggak peduli lingkungan saya nggak baca Al-Quran, nggak sholat, berzina, segala macam. Apakah kita bisa bertahan? Enggak. Kemaksiatan yang merajalela di sekitar kita itu, Allah akan azab, turunnya azab, menjadi penyebab turunnya azab. Dan kita yang cuek itu juga akan kena azab. Ini kemaksiatan standar. Tapi kalau kemaksiatan yang dilakukan dalam tanda kutip oknum, ya, sampai kan saya juga nggak ngerti ya soal lingkungan, ya. Dari yang kita baca-baca secara umum saja, kalau itu ada andil dia, Allah turunkan azab, ya, karena kesalahan manusia, ya dia harus bertanggung jawab terhadap nyawa, ya. Kan dalam surah Al-Maidah ayat 32, ya, membunuh satu orang itu dianggap membunuh semua gitu. Nah, ini ada hisabnya nanti, ya. Kita tidak bisa, harus ada data-datanya juga. Ya nggak usah jauh-jauh lah kalau kita di selokan gitu, ya. Kita buang sampah sembarangan segala macam hal. Ya pasti akan dikatakan, kamu ngerasain banjir karena ulah kamu gitu. Di masyarakat sekitar gitu. Mungkin pernah saya sampaikan di sini atau di grup lainnya. Itu adanya di wilayah Jawa Tengah, teman-teman sekalian. Jawa Tengah namanya apa? Nah, mereka itu dikasih kemapanan rezeki di kampung itu, di Indonesia. Tetapi eh, dengan kekayaan itu, mereka selalu mengadakan pesta miras dan pesta perzinahan. Padahal perzinahannya juga bukan dengan orang lain, kadang-kadang ibu dengan anak, bapak dengan anak, gitu. Dan masyarakat umum. Akhirnya dalam waktu semalam Allah hancurkan, kan. Lupa saya nama wilayahnya. Atau ada juga perkampungan yang kita lihat yang belum lama, misalnya penggerbekan narkoba, ya. Itu PR yang panjang itu. Nah, artinya kita ngelihat bahwa kita memang nggak bisa diam sendiri gitu. Kita harus menjadi pertama menghidupkan taklim. Taklim di mana saja kita berada, pengajian di masyarakat. Mungkin kehadiran kita di majelis taklim itu nggak mendapatkan ilmu yang banyak, ya, karena kan isinya mungkin rawian segala macam hal. Tetapi kita di situ bisa baca Al-Quran, kita di situ bisa dengerin Al-Quran, kita di situ bisa ketemu dengan orang-orang soleh di majelis itu. Kemudian di perkantoran, coba bayangkan kalau semua pengajian itu hadir di mana-mana, ya maaf-maaf nih, di level eksekutif legislatif ada pengajian sesuai dengan bidangnya, ya. Mungkin yang ditakutin Allah gitu, ya. Tapi kan kita belum bisa sampai ke sana gitu. Nah, ini memang PR kita, terutama kita suka merasa bahwa kalau urusan pemilu saya nggak mau gitu. Padahal itu pemilu itulah yang menentukan kebijakan-kebijakan. Eh, Sampai Nabi sendiri itu ditunda penguburannya karena belum belum ada pemilihan. Setelah Abu Bakar terpilih pengganti Nabi, baru diselesaikan pemakaman itu. Kita selalu menyangka kalau kita nggak milih golput aman-aman saja, nggak bisa. Kita harus dari sekian partai yang ada, pilih yang menurut kita ini bisa membawa aspirasi umat Islam misalnya. Nah, ini penting karena politik situlah kebijakan yang ada gitu. Nah,
Ya kita berharap sekarang juga perkembangannya kan bagus ya, setiap setiap ada peristiwa-peristiwa itu yang ditakuti sekarang netizen ya. Kesadaran untuk memberikan arahan-arahan walaupun resikonya juga berat. Kita kan baca juga mungkin di sosial media ya, keberanian Bilqis itu ya. Bagaimana dia mengurai tentang urutan. Mungkin dia menguasai tentang tentang apa lingkungan hidup. Itu kata-katanya luar biasa, ilmiah ya. Walaupun dia sudah mulai diteror ya. Nah, jadi ada bagian-bagian itu yang harus kita juga ya mungkin kita suara gitu. Tapi pada dasarnya kita mungkin terlalu ya sekarang bisa kita lakukan ya mengokohkan ya taklim-taklim di mana-mana. Selebihnya itu kita tawakal bisa jadi ini ada sisi bencana, ada sisi ini teguran bagi orang-orang yang diamanahi menjadi pejabat publik yang belum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya gitu ya. Dan ini kita ngerasain ya, anak kehilangan bapak, bapak kehilangan anaknya ya sampai saat ini rumah hancur, bahkan di Aceh itu beberapa kampung hilang gitu ya. Ini mirip sekali dengan di Gaza ya, cuma di Gaza itu kan di kerjaannya Israel ya. Kalau ini kan dan pelajaran yang bisa kita ambil, Allah kalau udah mau nurunin apa ya kesulitan bagi kita itu kita udah nggak punya kekuatan apa-apa sebenarnya. Yang sekarang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa memberikan bantuan ya, bantuan yang signifikan ya kepada ya, paling tidak mungkin kita nggak bisa kerjaannya pemerintah ya, infrastruktur, tapi paling tidak kan apalagi nggak lama lagi mau puasa kan bisa saja dari pengajian kita mungkin kerjasama dengan formasi gitu ya. Kita juga lagi mau usahakan ini mudah-mudahan kalau bantuannya banyak kita akan ke sana minimal bisa kena ya apa saja yang bisa kita berikan sebagai empati kita. Saya pikir itu yang kedua apa tadi ya? Ada lagi Mbak Nelis? Ya, yang kedua itu adalah pertanyaan dari Ibu Dewi ya. Apakah Hmm. memutuskan hubungan dengan teman yang suka bergosip termasuk bentuk kemaksiatan karena berarti memutuskan pertemanan. Sebab untuk menegur pun saya tidak berani, khawatir justru menjadi bahan gibah jika ditegur. Iya, iya. Memutuskan hubungan dengan yang teman Jadi suka gini, bergosip ini biasanya. iya ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kita ini kumpulan manusia kan, nggak dibenarkan dalam hadis dikatakan kita uzlah bahasa gini udahlah saya kalau datang pakai masker gitu ya pergi pulang nggak mau nelpon segala macam itu malah tidak dibenarkan. Jadi kalau kita berbaur teman-teman sekalian jadilah yakhtalitun walakin yatamayazun. Kita berbaur tetapi ada perbedaan. Kita mewarnai bukan diwarnai. Mewarnai kebaikan. Jangan sampai berbaurnya kita malah kita mengikuti kemaksiatan yang dilakukan. Lalu bagaimana kita menghadapi teman yang suka ngegosip? Kalau kita bisa menghindar tanpa eh, artinya tanpa menyinggung banyak orang, menghindar lebih bagus. Kalau tidak, kita tanamkan Allah, saya terpaksa ada di tengah-tengah mereka. Eh, dan mudah-mudahan saya bisa menjaga apa yang dia gosipkan. Walaupun kita tahu yang namanya gosip itu nggak bisa jadi kebenaran. Kalau ada gosip, berita-berita, harus ada penyeimbang. Apakah yang dia ceritakan itu benar? Dan kepentingannya apa buat kita? Gitu. Konsultasi itu kan yang dibolehkan bagi yang membutuhkan. Tapi kalau gosip itu kan hanya merusak lisan kita. Apakah kita meninggalkan pergaulan itu perbuatan dosa? Selama kita meninggalkan itu tidak mengganggu kerja, misalnya kita satu tim, tidak mungkin dong kita keluar dari tim itu. Berarti yang dimunculkan adalah keterpaksaan sambil berdoa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah bukakanlah pintu hati teman saya. Sama, kalaupun terpaksa harus merespon, respon yang tidak membuat dia tambah semangat. Oh iya ya, oh iya. Mungkin sambil bercanda. Kayaknya kita kalau nyeritain orang, gimana ya kalau kita juga diceritain orang kayak begini gitu ya. Padahal kan belum tentu benar ya. Gitu.
Nah, sekali-kali perlu diingatkan begitu. Tapi kalau dia senior, ya kita menahan diri lah. Karena kan kaitannya banyak hal. Bisa karena pekerjaan, ya, dan segala macam hal. Tapi bermulai begitu diam, ya. Kalau makanya zaman Umar bin Khattab itu, mereka mengulom batu. Supaya sebelum ngomong dia berbicara, dia baru keluarin. Setiap omongan itu dia menyakiti orang lain gitu. Jadi menghindar itu nggak juga harus menghindar gitu maksud saya. Karena nanti kita akan berdampak ya, kecuali kalau kita ada pilihan gitu ya. Pilihan kalau kita nggak bergabung nggak ada masalah, nggak ada yang eh, nggak masalah pekerjaan dan yang lain nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, pinter-pinternya kita. Tapi lama-lama teman-teman sekalian, akhlak kita itu membuat lama-lama ujungnya orang jadi segen berbicara banyak dengan kita. Kenapa? Karena kita sedikit bicara. Nabi sedikit bicara yang keluar hadis. Ulama sedikit bicara yang keluar fatwa. Gitu. Nah, kita biasanya banyak bicara karena kurang ilmu, ya. Padahal banyak yang mesti kita baca, gitu ya. Jadi kita nanggapinnya nggak usah terlalu serius. Oh iya ya, oh iya ya. Gitu. Walaupun kalau dalam pendapat ulama, ketika kita tidak berani menegur, kita harus keluar. Kalau kita ada di situ dan mendengarkan, kita ikut dosa juga. Tetapi pahit-pahitnya ya itulah kita terpaksa ya. Ya itu tanda bahwa memang pengajian ini harus banyak yang ikut. Jadi mana-mana pengajian. Jadi orang selalu berpikir kalau orang sibuk mencari kesalahan orang lain, dia lupa terhadap kesalahan dirinya. Nah kita diminta untuk sibuk mencari aib kita. Sampai kita nggak berkepikiran untuk eh, mencari aib orang lain. Jadi selalu merasa bahwa kita kurang. Kita kurang. Saya pikir gitu ya, Bu Mbak Delis. Baik, Hmm, kasih saja. Dia tetap berada di sana tapi menjaga diri ya. jaga ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Eka, apakah Allah menerima taubat orang yang pernah bermaksiat? Apakah tanda-tandanya kalau taubat diterima sama Allah dan bagaimana menjaga agar kita dan keluarga terhindar dari maksiat? Itu Hmm, hmm. saja. Iya, yang pertama, maksiat dengan manusia harus ditunaikan. Misalnya kita punya hutang, itu harus ditunaikan hutangnya. Baru kita diterima ya taubat kita. Nah, yang kedua, kalau kaitannya maksiat dengan, maaf nih ya, misalnya berzina, ya. Ketika dia berzina, itu kan kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang berzina, dia punya hutang. Allah akan menunaikannya itu kepada anak keturunannya. Baik anaknya sebagai pelaku pezina atau objek pezina. Itu kalau dia masih eksis berselingkuh, masih eksis melakukan perzinahan. Masa lalu misalnya pelacur ya segala macam lah, aneh. Dia taubatan nasuha, Allah udah hapus. Terlebih lagi kalau di kita kan perbuatan zina itu kan harusnya kalau hukum Islam berlaku itu kan dirajam kan. Kalau bagi yang belum menikah itu dirajam, lalu diasingkan selama 1 tahun. Kalau yang sudah menikah dia harus dirajam sampai mati. Nah, itu hukum Islam kan belum ada di sini. Artinya peluang kita untuk taubatan nasuha itu besar banget. Nah, dari mana kita sungguh-sungguh taubatan nasuha? Memutus hubungan mata rantai. Jadi HP-nya, nomor HP-nya kita delete ya kalau itu lawan jenisnya misalnya. Atau nomor HP dia sendiri ya. Ya ganti ya. Kemudian dia fokus ya pada mungkin dalam tanda kutip ya sosial medianya dia tutup ya sementara untuk membersihkan dosa-dosanya ini kepada Allah. Dan itu saya selalu mengatakan ketika kita taubatan nasuha itu bukan berarti segalanya jalannya mulus. Bisa jadi resikonya terjadi perceraian, nggak apa-apa. Yang penting kita udah taubatan nasuha. Yang kedua adalah kita dapat omongan dari orang yang tahu misalnya, lu tahu nggak dia kemarin tuh itu loh selingkuhnya ini. Padahal kita diceritakan itu kita pada posisi sudah taubatan nasuha. Saya suka mencontohkan yang korupsi ya, yang ditangkap itu kan lebih dahsyat lagi.
mereka diberitakan di media. Tetapi ada nggak yang bisa tahu kalau orang yang diceritakan di media itu sudah taubatan nasuha? Nggak ada yang tahu, kecuali diri dia dengan Allah. Jadi ketika kita taubatan nasuha, kita harus bersabar dengan cemoohan orang, dengan hinaan orang. Itu lebih baik kita dipreteli di dunia daripada di akhirat. Nah, masuk surga nanti di akhirat itu, kita udah nggak punya masalah sama orang. Jadi tidak semua kita taubatan nasuha itu kita bebas dari omongan negatif. Nggak ada masalah. Toh kita udah dicelamatin oleh Allah. Kita sudah taubatan nasuha. Ini mahal. Bayangkan teman-teman sekalian, tidak sedikit orang yang sudah ketahuan dia berselingkuh. Katanya sudah selesai. Tapi ternyata masih jalan. Walaupun hanya dengan minum bareng. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Yang satu punya suami, yang satu punya istri misalnya. Nah, ini memang yang namanya perzinahan, perselingkuhan, narkoba, kemudian judi, itu kalau tidak ada kesadaran dari sendiri, termasuk juga homo maupun lesbi, ya, kalau nggak ada keluar dari dirinya dan teman-teman yang selalu mengajak dia, makanya hadiah yang terindah sekarang, kalau kita sayang dengan teman-teman kita, tanpa harus mengetahui maksiat apa yang pernah dia lakukan, ajak ngaji, itu doang. Mudah-mudahan dari ngaji itu Allah memberikan hidayah. Apakah Allah mengampuni dosa sebesar apapun? Diampuni teman-teman sekalian. Allah itu kalau melihat orangnya taubatan nasuha, itu seperti kita kehilangan barang emas kita lah misalnya. Kita udah cari-cari bertahun-tahun, udah sampai kita udah pasrah aja ke Allah. Tahu-tahu tahun depan ada yang ngembaliin karena baru tahu alamatnya. Apa bagaimana perasaan kita? Bahagia betul. Begitu juga Allah gitu. Mau dosa kecil ya, dan kalau misalnya kaitannya dengan hutang ya, kita minta ridhonya kepada dia untuk dicicil gitu. Baru ke Allah. Jadi nggak bisa hubungannya dengan manusia itu dengan langsung ke Allah gitu. Ghafurur Rahim. Allah Maha Pemaaf. Insyaallah. Itu penulisnya. Ustaz Aja, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan titipan yang Ya, Japri. Bismillah, titip pertanyaan. Jika kita berdiskusi membahas kekurangan pemerintah atau kaum kafir, apakah termasuk perbuatan ghibah atau maksiat? ya. Itu saja. Ya, menurut saya ketika kita menjadi pejabat publik, kita harus siap mendapatkan aspirasi, masukan dari rakyat. Rakyat itu ada yang melalui reses-reses mereka ya atau pertemuan dengan konstituen mereka, ada melalui media. Nah, cuma yang harus kita jaga, kita jangan asal posting, kita jangan asal ngomong tanpa data. Kita kadang-kadang kebencian hanya termakan oleh omongan-omongan, datanya itu tidak ada. Makanya tadi saya memberikan jawaban pilihannya dua. Ini bisa masuk kategori bencana yang memang Allah sedang uji rakyat Aceh, rakyat Mil. Bisa juga ini teguran bagi pihak-pihak berwenang ketika ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Jadi berdasarkan data, bukan menjadi omongan yang asbun gitu. Sampai lagi kalau sudah memposting, kena undang-undang nanti kan, undang-undang ITE dan segala macam hal yang nggak ada. Tapi orang-orang yang memang sudah menjadi dia sebagai pakar lingkungan hidup, ya yang mengetahui detail-detailnya, dia punya wewenang. Bahkan Allah akan mempertanyakan, kamu tahu kenapa nggak dikasih tahu? Orang salah, kenapa kamu nggak kasih tahu? Nah, ketika bisa jadi teguran-teguran itu sudah disampaikan tidak didengar, ternyata Allah menggerakkan orang-orang yang paham itu untuk berbicara di publik. Mereka juga udah punya resiko. Ketika mereka bicara di publik, konsekuensinya adalah apakah itu termasuk ghibah? Menurut saya enggak. Karena itu adalah ketika kita menjadi pemimpin, kita siap untuk ditegur. Baik ditegur langsung, baik ditegur melalui tulisan, baik ditegur melalui TikTok, segala macam hal. Tinggal klarifikasi saja kalau itu salah, gitu.
Nah, cuma kita kadang-kadang begini, kita nggak menguasai, kemudian kita komentar gitu. Sampai lagi maaf ya kalau sudah komentarnya ke fisik itu nggak boleh. Substansinya itu harus ada dan itu wewenang kayak saya misalnya sebagai penceramah. Ketika orang nanyain bab waris, nggak mungkin saya langsung jawab. Saya pasti akan bertanya ke teman-teman yang kafaahnya fikih tentang waris. Nah, begitu juga kalau dia tanya bab kesehatan, nggak bisa. Nah, kita juga sama porsinya. Tetapi kita mengingatkan mulai dari yang paling standar itu adalah mengingatkan umat berpegang teguh kepada Allah. Mau kamu nanti jadi insinyur, mau jadi pejabat, pengusaha, terkoneksi terus dengan ketaatan. Percaya deh. Ini kan persoalannya, saya suka mengatakan ada ketidakseimbangan dalam tanda kutip. Andai kata saja pengajian-pengajian secara rutin itu selalu disampaikan, mungkin ya berbeda gitu. Atau ada yang memang disadari kalau kita sebagai pejabat, kita harus nggak semuanya kita paham tentang, apalagi maaf ya kalau jabatan itu kan jabatan politis. Itu harus di backup dengan tenaga-tenaga ahli. Harus menerima masukan gitu. Nah ini menurut saya enggak. Yang tapi kalau ujungnya penghinaan segala macam nggak ada bukti, itu masuk kategori gibah bahkan lebih dahsyat. Kalau yang ngomongnya itu mereka berpengaruh, itu akan ditiru semua. Dan kita nanggung dosa. Dan kalau ada kesalahan ya wajar kita kena kena undang-undang ya gitu ya. Gitu ya Bu Nancy. Jadi selama kita memberikan masukan, memberikan evaluasi, memberikan saran Hmm. sesuai dengan pengetahuan dan keahlian, eh, ke apa namanya Hmm. kemampuan seseorang itu malah diperbolehkan. Ketika kita melihat suatu kemaksiatan ternyata kita diam saja, berarti itu malah dosa jatuhnya ya. Jadi Iya, menginformasikan, membuat evaluasi, menganalisa terhadap suatu kekurangan itu malah menjadi suatu kewajiban seorang muslim untuk mengingatkan begitu ya Ustazah ya. iya, betul. Baik Ustazah, sepertinya sudah pukul 13.10 dan sudah Iya, tidak ada ada lewat nih. pertanyaan lagi. Alhamdulillah kajian hari ini sangat bermakna sekali bagi kita. Tadi kita udah sama-sama disampaikan oleh Ustazah bagaimana kita harus menghindari suatu maksiat karena maksiat itu akan melemahkan ibadah-ibadah kita. Tadi udah diutarakan bagaimana maksiat itu menjadikan kita apa namanya menjadi jauh dari ilmu, mempersulit datangnya rezeki, kemudian juga apa menjadi kita menjadi segala urusan dipersulit gitu ya, dan juga dapat melemahkan iman. Maka sejak saat ini mungkin kita berdoa semoga kita semua dapat dihindarkan dari segala maksiat dan juga tadi disampaikan terkait dengan musibah bahwa musibah itu semata-mata bukan hanya sebagai suatu azab saja bahwa ternyata musibah itu ada di tiga kelompok tadi. Apakah musibah itu sebagai azab yang sesungguhnya, apakah sebagai suatu peringatan, dan apakah memang azab itu adalah musibah itu adalah sebagai suatu ujian gitu ya. Tergantung kepada siapa Allah memberikan Allah menujunya. musibah itu ya diterima oleh seseorang hambanya. Apakah memang oleh hamba yang soleh mungkin itu sebagai ujian, dan kepada sebagai yang hamba yang durhaka tadi dan maksiat itu bagikan sebagai suatu ajab atau peringatan. Baik, terima kasih Ustazah atas tausiah kita pada siang hari ini dan ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua. Semoga kita semua dapat memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita. Dan terakhir mohon perkenan Ustazah untuk dapat memimpin doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma kfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum syafahum Allah shifaan ajila. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sighara
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah keselamatan kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi musibah di Aceh, di Sumbar, dan di Sumut. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kemudahan bagi mereka untuk membangun kembali rumah-rumah mereka, ya Allah. Berikanlah kesabaran yang sampai saat ini keluarganya belum bertemu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, bukakanlah hati para muslimin untuk bersama-sama membantu, meringankan, mengobati yang sakit, mengenyangkan yang lapar, memberikan pakaian yang tidak memiliki pakaian. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza wa Palestin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustazah atas tausiahnya. Semoga kita semua saling menguatkan dalam ketaatan. Semoga kita semua saling bisa mengingatkan dengan kasih sayang. Dan semoga doa-doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kami juga mengaturkan terima kasih kepada muslimah semua yang telah hadir di siang hari ini. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita semua dalam ketaatan dan juga kita keistiqomahan sehingga kita semua sama-sama dapat memuliakan agama dan dengan akhlak yang baik. Demikian Ustazah, terima kasih sekali lagi kami haturkan doa terbaik untuk Ustazah. Semoga lekas sembuh juga Ustazah. Terima kasih baik ibu-ibu sekalian, sampai ketemu di kajian muslimah pekan depan, insya Allah, dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.